Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 7 yang berbahagia, semoga kalian pada hari ini tetap diberi kesehatan, tetap diberi semangat untuk belajar. Kali ini Ibu akan memberikan materi fisika yang merupakan bagian dari KD yang sudah kita pelajari, yaitu perubahan bentuk energi. Nah, di dalam fisika kita akan mengenal yang namanya energi mekanik. Apa? Kita ulas dulu. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Satuan dalam SI-nya adalah Joule dan bukan SI-nya adalah kalori. Benda dikatakan memiliki energi bila benda itu dapat melakukan gaya, berarti benda tadi bisa menarik atau benda tadi bisa mendorong dan menghasilkan kerja. Sebagai contoh, kalau sepeda motor bisa menarik, mesin sepeda motor ya bisa menarik sepeda motor atau bisa mendorong sepeda motor. Berarti mesin sepeda motor itu memiliki gaya dan bisa menghasilkan kerja. Kerjanya apa? Memindahkan kamu dari rumah ke sekolah, memindahkan ibu dari rumah ke pasar. Berarti mesin sepeda motor tadi memiliki energi. Apa itu energi mekanik? Energi yang dimiliki oleh benda karena gerakannya, karena kedudukannya, atau karena keduanya. Berarti kombinasi antara gerakan dan kedudukan. Pahami lagi, energi mekanik itu adalah energi yang dimiliki oleh benda karena gerakannya. Jadi benda yang bergerak itu pasti punya energi mekanik. Karena memiliki kedudukan, kedudukan itu bisa dikatakan ketinggian dari permukaan tanah. Berarti benda yang memiliki ketinggian, berarti dia memiliki energi mekanik. Atau benda yang melakukan pergerakan sehingga ada perubahan antara gerakan dan kedudukan, yaitu keduanya ini. Bagaimana cara menghitung energi karena gerakannya? Itu disebut dengan energi kinetik. Ibu ulangi, energi yang dimiliki oleh benda karena gerakannya disebut sebagai energi kinetik. Cara menghitungnya nanti bagaimana? Eka sama dengan setengah dikali massa dikali kecepatan gerak kuadrat. Ini artinya V dikali V. Mohon maaf, sulit menuliskannya. Sehingga Eka itu lambang dari energi kinetik, nanti satuannya Joule, massa nanti satuannya kilo. Jadi nanti kalau misalnya massanya itu satuannya ton diubah ke kilo, kalau massa itu satuannya gram juga dihitung ke kilo, diubah ke kilo. V atau kecepatan gerak nanti satuannya harus meter per sekon. Energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukannya, Ibu tadi bilang kedudukan itu berarti ketinggian benda dari permukaan tanah, disebut sebagai energi potensial. Cara menghitungnya, EP sama dengan M kali G kali H. EP artinya energi potensial, satuannya Joule. M itu massa, satuannya kilo. G itu adalah gaya gravitasi, nanti satuannya adalah meter per sekon kuadrat. H itu ketinggian dari permukaan tanah, nanti diukurnya dengan satuan meter. Energi mekanik merupakan jumlah energi kinetik, energi potensial dari suatu benda yang digunakan untuk melakukan usaha. Tadi kan? Berarti EM sama dengan EP ditambah EK. Yang pertama tadi EM sama dengan EK. Yang nomor 2 tadi EM sama dengan EP. Yang nomor 3 EM itu bisa merupakan hasil penambahan EP ditambah EK.
Yang perlu kalian perhatikan adalah nilai EM di setiap tempat sama. Ulangi lagi, nilai EM di setiap tempat, di setiap ketinggian itu tetap. Ibu jelaskan. Ini ada kelapa jatuh dari atas pohon. Lalu ibu memberikan 2 titik. Titik 1 dan titik kedua. Pahami? Kelapa bergerak, berarti dia memiliki energi mekanik. Energi mekanik sama dengan EP. Energi mekanik sama dengan EK. Energi mekanik sama dengan EP ditambah EK yang disebutkan Ibu tadi di atas. Pada titik 1 ini, EM-nya, mekaniknya adalah penambahan dari EP1 ditambah EK1. Di titik 2 ini, energi mekaniknya dihitung dari EP2 ditambah EK2. EM1 sama dengan EM2. Padahal ketinggiannya berbeda, ya kan? Di titik 1 misalnya lebih tinggi daripada titik 2. Berarti nanti EP di titik 1 pasti lebih besar dari EP di titik 2. Agar EM-nya sama, maka pastilah EK1 nanti lebih kecil daripada EK2. Agar lebih jelasnya lagi, coba dilihat, Ibu ilustrasikan. Ini pada saat kelapa di atas pohon, berarti kelapa diam. Kalau diam berarti tidak punya kecepatan gerak. Kalau tidak punya kecepatan gerak berarti EK-nya 0. Dan sekarang langsung ke bawah. Ini benda di atas permukaan tanah. Kalau dia berada di atas permukaan tanah, pasti tidak memiliki ketinggian. Ketinggiannya adalah 0. Berarti nanti EP-nya sama dengan 0. Kenapa EP-nya sama dengan 0? Karena EP rumusnya kan M kali G dikali H. Kalau hanya 0, berarti kan EP-nya sama dengan 0. Beda dengan posisi 2, 3, dan 4. Kenapa? Di sini masing-masing memiliki nilai EP dan punya nilai EK. Kenapa punya nilai EP? Karena memiliki ketinggian. Kenapa punya EK? Karena dia sudah bergerak. Pada posisi 3, dia juga punya EP, dia juga punya EK. Kenapa? Karena kembali seperti yang pertama. Punya ketinggian, dia juga memiliki kecepatan gerak. Untuk yang posisi 4 idem. Tetapi pahami nak, tadi Ibu sudah bilang bahwa EM itu nilainya tetap. EM di sini apa? Gabungan antara EP dengan EK. Ini tetap. Sehingga di posisi pertama tadi EK-nya 0. Berarti nanti EP-nya maksimal. Andaikanlah EM-nya Ibu ambil 10 ya, EM-nya 10. EM 10, EM. Tadi EK-nya 0. Berarti EP-nya berapa? 10. Itu di posisi pertama. EP-nya 10. Di posisi terakhir sama.
di posisi di atas tanah ya. EP ditambah EK sama dengan EM. Berarti EM-nya 10. EP-nya berapa? 0. Berarti EK-nya berapa? 10. Saat di titik tertinggi EP-nya 10, EK-nya 0. Di saat titik terendah EP-nya 0, EK-nya 10. Berarti jumlah energi mekanik saat di titik tertinggi dan saat di titik terendah kan sama. Sama-sama berapa? 10. Bagaimana Bu Am di titik 1, 2, dan 3? Ya hanya ini perubahan nilai EP dan EK. Di posisi 2 pasti EP-nya lebih tinggi daripada EK. Kenapa? Karena ini posisinya masih sangat tinggi. Di posisi tengah-tengah, andaikan ini dianggap posisi 3 ini adalah tengah-tengah ketinggian, maka nanti EP-nya sama dengan EK. Kalau Ibu bisa asumsikan, Ibu gambarkan tadi EM-nya berapa? 10. Maka di posisi kedua ini bisa EP-nya 6, EK-nya 4. Jumlahnya berapa? 10. Atau EP-nya 8, EK-nya 2. Jumlahnya berapa? 10. Di posisi ketiga, EP-nya 5, EK-nya berapa? 5. Maka jumlahnya juga 10. Di posisi 3, EP-nya 2, EK-nya 8. Berapa jumlahnya? 10. Jadi di setiap titik, di setiap ketinggian, nilai EM-nya tetap. Yang berubah apa? Nilai EK maupun EP. Sebagai contoh, ada semangka 300 gram jatuh pada ketinggian 10. Jika ternyata besarnya gaya gravitasi, dari informasi tersebut berapa jumlah energi mekanik? Buah semangka jatuh dari ketinggian 10. Ternyata besarnya gaya gravitasi. Di sini di dalam soal artinya apa? Semangka tadi masih berada di atas. Nempel nenggone pohon atau berada di batu dan sebagainya, yang ketinggian batunya tadi, dindingnya tadi misalnya adalah 10. Kenapa Bu Am kok nggak ada kecepatan? Di sini kan tidak ada tertulis kecepatannya. Yang ditanya adalah besarnya energi mekanik semangka. Berarti nenggone soal ini enek dinding, enek batu bata, tingginya 10 meter, di atasnya ada semangka. Yang ditanya adalah energi mekanik semangka tadi. Nih, gambarnya adalah seperti ini. Nih, keterangannya adalah di titik tertinggi EM sama dengan EP ditambah EK. EM sama dengan MGH ditambah setengah MV kuadrat. Karena tidak ada kecepatan gerak, semangka masih tetap diam, berarti kecepatannya adalah 0. 0 dikuadratkan sama dengan 0. Berarti dihitung EM sama dengan MGH-nya 0,3 kali 10 adalah ketinggian, dikalikan 10 lagi adalah gravitasi, ditambah setengah dikali masanya 0,3, V-nya adalah 0 kuadrat. 0 kuadrat itu 0. Akhirnya dihitung EM sama dengan 0,3 kalikan 100. Ketemunya adalah 30, ditambah setengah kali ini adalah 0. Maka jumlahnya adalah 30. Jadi, besar energi yang dimiliki oleh semangka pada ketinggian 10 meter adalah 30 Joule.
Dengan soal yang sama, tapi yang ditanyakan adalah bila ketinggiannya adalah 8 meter saja. 8 meter ketinggiannya. Kalau tadi 10, sekarang ketinggiannya adalah 8 meter. Maka yang ditanya bukan EM-nya. Kenapa? Karena EM-nya pastilah tetap. Pada ketinggian 10, pada saat ketinggian 8, dan pada saat di atas permukaan tanah, EM-nya adalah sama. Tapi di sini yang ditanyakan adalah kecepatan gerak kelapa pada ketinggian 8 meter. Bagaimana cara mencari kecepatan geraknya di ketinggian 8 meter? Pakai rumus ini. EM sama dengan EP ditambah EK. Kita hitung dulu. MGH-nya sudah tahu, hanya sekarang 8. Ditambah setengah kali massa dikali V kuadrat. Yang ditanya kan V berarti. Maka kita hitung. 30 adalah nilai EM sama dengan 0,3 dikali 10 kali 8 itu nilainya 24. Ditambah setengah dikalikan 0,3 dikali V kuadrat. Ketemunya adalah 0,15 V kuadrat. Ibu pindah posisi, 30 dikurangi 24 itu adalah energi potensial sama dengan 0,15 dikali V kuadrat. Maka berapa V kuadratnya? Itu dari 30 dikurangi 24 nilainya 6 dibagi 0,15. 6 dibagi 0,15 ketemunya adalah 40. Berarti 40 itu adalah nilai dari V kuadrat. V kuadrat berarti V dikali V. Berapa nilai V-nya? 6,3. Berarti pada saat di ketinggian 8 meter ini kecepatan gerak semangka adalah 6. Dengan soal yang sama, tentukan kecepatan gerak kelapa pada saat berada di atas tanah. Ya, berapa kecepatan gerak semangka saat dia sampai di atas permukaan tanah? Kita lihat. EM sama dengan MGH ditambah setengah EM sama. Yang tadi 30 sama dengan 0,3 dikali 10 dikali 0. Kenapa 0? Karena ketinggiannya di atas permukaan tanah sehingga nilainya 0. Sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. 30 nilai EM sama dengan 0. 0 ini dari mana? 0,3 dikali 10 dikali 0. Nilainya 0. Ditambah setengah dikalikan 0,3 dikali V kuadrat. 0,15 V kuadrat. Kita pindah posisi. 0 kita balik ke arah kiri. Maka 30 dikurangi 0 sama dengan 0,15 dikali V kuadrat. Sehingga V kuadrat sama dengan 30 dibagi 0,15. Ketemunya 200. Akar dari 200 adalah 14, di sini Ibu memberikan 6 buah soal. Silakan kamu kerjakan di dalam buku. Ditandatangani orang tua, dikirimkan lewat GC. Semoga video pembelajaran yang sederhana untuk belajar memahami tentang energi mekanik. Atas semua kekurangan, atas semua kekurang nyamanan kamu, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.